Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab selanjutnya, yaitu tentang laporan konsolidasi untuk perusahaan yang memiliki cabang di luar negeri. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama saya sendiri, Adivia Selviona, dan kedua rekan saya, Elia Permatasari, dan juga Rinalda Nova Sapila. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang. Yang pertama, pada saat perusahaan multinasional Indonesia menyusun laporan keuangan untuk pelaporan kepada pemegang sahamnya, perusahaan itu harus masukkan operasi yang berbasis di luar negeri yang dinyatakan dalam mata uang rupiah dan dilaporkan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Lalu untuk operasi di luar negeri tersebut termasuk anak perusahaan, cabang, atau investasi dari perusahaan Indonesia. Selanjutnya, masalah khusus hubungan perusahaan memiliki cabang di luar negeri. Yang pertama yaitu kemungkinan adanya hak pemegang saham minoritas dalam perusahaan afiliasi. Lalu yang kedua, terdapat metode yang alternatif di dalam catatan akuntansi terhadap investasi sahamnya. Nah, di sini ada contoh pencatatan akuntansi terhadap transaksi antar perusahaan afiliasi. Di sini contoh kasusnya PT Yogya Silver yang berkedudukan di Yogyakarta membeli seluruh modal saham Lion Souvenir Corp yang berkedudukan di Singapura pada saat perusahaan didirikan, yaitu pada tanggal 1 Januari 1977. Lion Souvenir Corp mengeluarkan sebesar 1.000 lembar saham biasa nominal $10 per lembarnya, dan PT Yogya Silver membeli saham-saham Lion Souvenir Corp sesuai dengan nominalnya. Berikut ini neraca PT Yogya Silver tanggal 1 Januari tahun 1977 sebelum terjadinya pembelian saham Lion Souvenir Corp. Nah, di sini ada contoh dari neraca per 1 Januari dari PT Yogya Silver-nya. Untuk jumlah aktifanya sendiri yaitu sebesar 15 juta, dan untuk jumlah hutang dan modalnya juga sama yaitu sebesar 15 juta. Nah, di bawah ini adalah ikhtisar antara serta jurnal pembukuan yang terjadi dalam tahun buku, yaitu tahun 1977 dari kedua perusahaan tersebut. Jika PT Yogya Silver ini menggunakan metode harga perolehan atau cost method terhadap pencatatan akuntansi atas investasi saham-sahamnya. Di sini untuk transaksi yang pertamanya, PT Yogya Silver membeli sebesar 1.000 lembar saham-saham dari Lion Souvenir Corp dengan harga sebesar nominal. Pembayaran dilakukan dengan wesel check. Kurs yang berlaku pada saat itu adalah sebesar $100 atau sampai dengan Rp160. Untuk dalam rupiahnya dari PT Yogya Silver-nya yaitu investasi saham-saham Lion Souvenir Corp Singapura sebesar 1.600.000 di debit, dan untuk kas bank sebesar 1.600.000 di kredit. Lalu untuk di dalam US Singapura maksud saya itu kas dan banknya di debit sebesar 10.000, dan untuk modal saham di kredit sebesar 10.000. Lalu untuk yang transaksi kedua, Lion Corp membeli aktiva tetap dengan harga sebesar $2,5. Kurs yang berlaku pada saat tersebut adalah sebesar 1,00 dolar sampai dengan Rp165. Sedangkan di dalam dolar Singapurnya yaitu aktiva tetap berada di debit sebesar 2.500 dan untuk kas dan banknya di kredit sebesar 2.500. Lalu yang ketiga, pembelian barang dagangan secara kredit dari PT Yogya Silver sebesar 5 juta dan Lion Corp-nya sebesar
$7.500. Untuk dalam rupiahnya, yaitu pembelian di debit sebesar 5 juta, serta hutang dagangnya di kredit sebesar 5 juta. Dan untuk di dolar Singapurnya, pembelian di debit sebesar 7.500 atau 7.500, dan hutang dagang di kredit sebesar 7.500. Lalu transaksi yang keempat, penjualan kreditnya PT Yogya Silver sebesar 10 juta, Lion Corp sebesar 17.500. Untuk di dalam rupiahnya, piutang dagang di debit sebesar 10 juta, lalu hasil penjualannya di kredit sebesar 10 juta. Lalu untuk di dalam dolar Singapurnya, piutang dagang di debit sebesar 17.500 dan hasil penjualan di kredit sebesar 17.500. Transaksi yang kelima, penjualan oleh PT Yogya Silver kepada Lion Corp secara kredit sebesar 750.000 pada saat barang diterima, kurs yang berlaku adalah sebesar $1 sampai dengan Rp150. Penjualan kepada Lion Corp sesuai dengan harga pokoknya. Lalu di dalam rupiahnya, yaitu untuk piutang dagang Lion Corp di debit sebesar 750.000, serta hasil penjualannya di kredit sebesar 750.000. Serta untuk pembelian di dalam dolar Singapurnya, pembelian di debit sebesar 5.000 dan dagang dari PT Yogya Silver di kredit sebesar 5.000. Untuk transaksi yang keenam, dibayar macam-macam biaya usaha dari PT Yogya Silver sebesar 500.000, Lion Corp-nya sebesar $2.250. Untuk yang di dalam rupiahnya, macam-macam biaya di debit sebesar 500.000, serta kas dan bank di kredit sebesar 500.000. Untuk yang di dalam dolar Singapurnya, macam-macam biaya di debit sebesar 2.250 dan kas dan bank di kredit sebesar 2.250. Itu tadi beberapa contoh transaksi yang terdapat di PT Yogya Silver. Selanjutnya, apabila kemudian pada akhir periode tahun buku di tahun 1977 disusun laporan keuangan dari masing-masing perusahaan tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuat jurnal penutup untuk menutup rekening-rekening penghasilan dan biaya-biaya ke rekening laba ruginya. Adapun jurnal penutup pada masing-masing perusahaan itu adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di contoh di layar ini, sudah saya tayangkan. Di sini ada yang pertama untuk menutup saldo rekening persediaan awal ke laba ruginya, itu di dalam rupiahnya laba rugi di debit sebesar 4.500.000 pada persediaan barang dagangan 1 Januari tahun 1977 di kredit sebesar 4.500.000. Untuk yang dalam dolar rupiahnya, di dalam dolar Singapurnya itu kosong. Lalu untuk yang B, mencatat persediaan akhir barang dagangan PT Yogya Silver sebesar 3.750.000, Lion Corp sebesar $5.000. Untuk di dalam rupiahnya, persediaan barang dagangan pada tanggal 31 Desember 1977 di debit itu sebesar 3.750.000, sedangkan untuk laba ruginya di kredit itu sebesar 3.750.000. Untuk yang di dalam dolar Singapura, persediaan barang dagangan 31 Desember 1977 di debit itu sebesar 5.000. Sedangkan untuk laba ruginya di kredit sebesar 5.000. Ini terdiri dari dibeli dari luar negerinya itu sebesar $3.000 dolar Singapura dan dibeli dari PT Yogya Silvernya sebesar $2.000 Singapura. Lalu yang C, untuk menutup rekening-rekening penghasilan dan biaya laba ruginya itu di dalam rupiahnya hasil penjualan di debit sebesar 10.750.000. Untuk penghasilan dividen di debit sebesar 750.000 maksud saya. Lalu untuk macam-macam biaya di kredit sebesar 750.000, pembelian di kredit sebesar 5 juta, laba rugi di kredit sebesar 5.750.000. Sedangkan untuk yang di dalam dolar Singapurnya, hasil penjualan di debit sebesar 17.500, macam-macam biayanya di kredit sebesar $2.300 di kredit, pembelian sebesar 12.500 di kredit, rugi labanya di kredit sebesar 2.000
500. Lalu yang selanjutnya membedakan saldo laba ke laba yang ditahan dan menutup rekening dividen yang dibagi ke rekening laba yang ditahan. Itu di dalam rupiahnya, laba ruginya didapat sebesar 500.000 serta laba yang ditahan dikredit sebesar 500.000. Lalu untuk di dolar Singapurnya, laba rugi didebit sebesar 7.500, laba yang ditahan dikredit sebesar 7.500. Setelah laba yang ditahan didebitnya sebesar 3.000. Nah, sedang laporan laba rugi untuk periode di tahun buku tahun 1977 itu dari masing-masing perusahaan seperti contohnya berikut ini. Jadi di sini untuk rekening pendapatan dan biaya-biayanya itu hasil penjualannya dari PT Gas Silver dalam rupiahnya itu sebesar 10.750.000. Lalu untuk yang di dalam dolar Singapurnya sebesar 17.500. Dan untuk harga pokok penjualannya, persediaan barangnya itu di dalam rupiahnya itu sebesar 4.500.000, serta pembeliannya sebesar 5 juta. Lalu untuk dalam dolar Singapurnya itu sebesar 12.500. Lalu untuk barang yang tersedia untuk dijual, persediaan barang dagangannya pada tanggal 31 Desember 1977 itu sebesar 9.500.000, itu dari penjumlahan 4.500.000 ditambah dengan 5 juta. Lalu untuk persediaan barang dagangannya itu 3.750.000. Kurang lebihnya seperti ini bisa teman-teman lihat. Lalu untuk hasil akhirnya untuk laba bersihnya itu sebesar 5 juta di dalam rupiahnya, dan untuk di dalam dolar Singapurnya itu sebesar 7.500. Nah, selain itu juga ada posisi keuangan dari masing-masing perusahaan pada tanggal 31 Desember tahun 1977 dengan bertitik tolak dari data tersebut menjadi seperti ini. Untuk aktiva, jumlah aktivanya itu di dalam rupiahnya sebesar 19.750.000 serta di dalam dolar Singapurnya itu sebesar 17.000. Lalu untuk hutang dan modal, jumlah hutang dan modalnya itu di dalam rupiahnya sebesar 19.750.000 serta di dalam dolar Singapurnya sebesar 17.000. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari ketentuan penjabaran terhadap rekening neraca. Yang pertama, aktiva lancar. Kas, piutang jangka pendek, dan aktiva lancar lainnya dijabarkan dalam rupiah dengan kurs pada saat pembuatan neraca, terkecuali ada perjanjian khusus dalam tukar menukar dengan uang asing. Termaksud, persediaan barang-barang harus mengikuti ketentuan umum atau standar rule untuk memilih harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Apabila persediaan barang-barang tidak disebarkan dengan nilai kurs yang berlaku pada saat penyusunan neraca, maka harus diberikan alasan mengenai prosedur lain yang diikutnya itu. Dan yang kedua, aktiva tetap. Aktiva tetap, investasi yang permanen, dan piutang-piutang jangka panjang harus dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs pada saat aktiva yang bersangkutan diperoleh. Penyusutan aktiva tetap di dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi harus dihitung atas dasar jumlah-jumlah yang sudah dinyatakan atau dijabarkan dalam rupiah. Yang ketiga, hutang jangka pendek dan panjang. Hutang-hutang jangka pendek yang harus dibayar dengan uang asing harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Yang keempat,
modal yang disetor atau modal saham. Modal yang disetor atau modal saham yang dinyatakan dalam suatu uang asing harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat modal atau saham yang bersangkutan dikeluarkan. Next. Ketentuan penjabaran terhadap rekening penghasilan dan biaya-biaya. Rekening-rekening penghasilan dan biaya-biaya harus dijabarkan dengan kurs rata-rata yang berlaku dalam tahun buku yang berjalan. Apabila dalam tahun buku yang berjalan terdapat fluktuasi yang besar dalam nilai kurs, maka dipakai kurs rata-rata per bulan atau jika dimungkinkan dapat didasarkan atas nilai kurs rata-rata tertimbang atau weighted average. Dengan adanya ketentuan mengenai nilai kurs mata uang yang harus dipakai di dalam menjabarkan saldo rekening-rekening pembukuan perusahaan anak di luar negeri tersebut, maka terdapat macam-macam nilai kurs yang harus dipakai yang mungkin satu sama lain beda-beda. Sebagai akibat penjabaran ke dalam rupiah dengan nilai kurs yang berbeda-beda itu terhadap laporan keuangan untuk periode tahun buku tertentu. Sangat dimungkinkan saldo-saldo rekening yang ada setelah dijabarkan setelah keseluruhan menjadi tidak seimbang. Dalam hal neraca, sisa yang dijabarkan jumlah seluruh rekening-rekening dengan saldo debit tidak sama dengan jumlah seluruh rekening-rekening yang mempunyai saldo kredit. Apabila hal ini terjadi, maka selisih antara jumlah debit dan kreditnya untuk sementara ditanggung dalam rekening atau selisih penyesuaian kurs. Next. Ini adalah neraca sisa yang dijabarkan per 31 Desember pada tahun 1977 pada Lion Software Corporation. Rekening-rekening pembukuan kas dan bank. Neraca sisa setelah penyesuaian debit dolar Singapura 7.250. Piutang dagang atau neto 2.500. Akumulasi penyusutan aktiva tetap 1.500. Lalu akumulasi penyusutan aktiva tetap di kredit 250. Utang dagang kredit 2.000. Utang PT Bagia Silver di kredit 2.500, modal saham di kredit 10.000. Lalu dividen yang dibagi pembelian bagi di debit 5.000, pembelian dari luar 7.500, lalu dari PT Bagia Silver sendiri di debit 5.000. Lalu macam-macam biaya 2.250, biaya penyusutan aktiva tetap 250, hasil penjualan di kredit 11.500 yang diperoleh jumlah 32.250 dolar Singapura dan di kredit 32.250. Lalu selisih penyesuaian kurs persediaan barang dagangan 31 Desember 1977 yaitu dibeli dari luar didapat 3.000 dolar Singapura di debit dan 3.000 dolar Singapura di kredit. Lalu dengan nilai kurs yang berlaku pada tanggal penyusunan neraca
Kurs penjabaran N dijelaskan bahwa nilai kurs yang berlaku pada tanggal penyusunan neraca atau disingkat dengan M, dan kurs historis yang disingkat dengan H. Kurs penjabarannya yang pertama 162,50. Lalu dengan akumulasi penyusunan aktiva nilai historisnya 165. Utang dagang historisnya 165. Utang PT Yuga Silver nilai kursnya 162,50. Modal saham sebesar Rp375.000 dan dividen yang dibagi Rp250.000. Lalu pembelian dari luar 160 dari PT Yuga Silver 750. Lalu dilanjutkan neraca sisa setelah penyesuaian dalam rupiah. Kas dan bank diperoleh 1.178.175 debit, piutang dagang diperoleh 406.250, aktiva tetap 412.500. Lalu utang dagang diperoleh 41.250 di kredit, utang PT Yuga Silver diperoleh 325.000, modal saham 375.000 di kredit, dan dividen yang dibagi 1.600.000. Dengan hasil penjualan pada kredit 2.800.000. Next. Metode harga perolehan cost method. Apabila metode harga perolehan dipakai, berarti dari kata yang tersedia sudah siap untuk disusun laporan keuangan yang dikonsolidasi. Adapun jurnal-jurnal eliminasi yang diperlukan apabila metode harga perolehan dipakai. Berikut yang pertama, yaitu mengeliminasi terhadap hak kepemilikan PT Yuga Silver. Modal saham Lion Corp diperoleh 1.600.000 pada investasi saham Lion Corp 1.600.000. Next. Lalu mengeliminasi terhadap saldo hutang piutang yang timbul dari transaksi jual beli barang dagangan. Hutang PT Yuga pada Lion Corp 375.000 pada piutang Lion Corp 375.000. Selanjutnya eliminasi terhadap penghasilan dividen atas dividen yang dibagikan oleh Lion Corp. Penghasilan dividen PT Yuga diperoleh 750.000 pada dividen yang dibagikan Lion Corp 750.000. Lalu yang terakhir eliminasi terhadap transaksi jual beli barang dagangan antara PT Yuga dengan Lion Corporation, yaitu hasil penjualan pada PT Yuga diperoleh 750.000 pada pembelian Lion Corp 750.000. Next. Itu adalah daftar lajur laporan keuangan, daftar lajur penyusunan laporan keuangan
yang dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 1977, itu seperti yang ditampilkan di layar. Ada harga perolehan diperoleh pada PT Yogya Silver. Selisih penyesuaian kursnya 26.750.000. Lalu pada Lion Corporation 5.151.250.000 dan persediaan barang dagangan 31 Desember 1977 pada PT Yogya 3.750.000. Lalu pada Lion Corporation 787.500. Next. Lalu saldo laba yang ditahan diperoleh dari laporan laba rugi yang dikonsolidasi, debit 17.337.500, lalu dikredit 17.337.500. Lalu pada laba yang ditahan, di debit 7.943.125, dikredit 7.943.125. Lalu neraca konsolidasinya di debit 21.059.375 dan dikredit 21.059.375. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang metode equity. Apabila metode equity ini dipakai, maka harus diadakan penyesuaian terhadap laporan keuangan PT Yogya Silver, khususnya terhadap rekening investasi saham dan laba rugi dalam tahun buku 1977. Pada metode equity, laba rugi usaha perusahaan anak secara periodik dianggap sebagai penghasilan bagi perusahaan induk dan dilaporkan dalam laporan laba ruginya. Di sisi lain, pihak dividen yang dibagikan oleh perusahaan anak tidak lagi dianggap sebagai penghasilan bagi perusahaan induk, melainkan merupakan realisasi atas penghasilan yang telah dicatat sebelumnya. Jika perusahaan anak berada di luar negeri, maka bagian laba yang menjadi hak perusahaan induk dihitung dari jumlah laba rugi setelah penjabaran ke dalam rupiah atau mata uang dalam negeri. Oleh sebab itu, apabila metode equity ini dipakai, ada beberapa jurnal pembukuan metode harga perolehan yang tidak dipakai dan diganti serta ditambah dengan jurnal pembukuan yang sesuai dengan metode equity. Next. Di sini ada jurnal yang dimaksud. Tadi, maaf, slide sebelumnya itu jurnalnya kas di bank sebesar Rp750.000 dan investasi saham-saham Lion Corp sebesar Rp750.000 di kredit. Next. Kemudian untuk ayat-ayat jurnal penutup perlu ditambah dengan jurnal pengakuan terhadap laba yang didapat perusahaan anak dalam tahun 1977 sebesar Rp1.193.125 dari hasil perhitungan laba rugi Lion Corp setelah penjabaran rekening-rekening laporan keuangannya menjadi rekening yang dinyatakan dalam rupiah sebagai berikut. Yang pertama, hasil penjualannya sebesar Rp2.800.000, HPP-nya pembelian sebesar Rp1.950.000, persediaan barang dagang 31 Desember sebesar Rp787.500, kemudian diperoleh hasil Rp1.162.500 itu didapatkan dari selisih antara
pembelian dan persediaan barang dagang. Kemudian ketemu laba kotor penjualan itu sebesar 1.637.500 didapatkan dari selisih hasil penjualan dikurangi dengan HPP. Kemudian untuk biaya usaha sebesar 401.250 didapatkan dari 360.000 ditambah dengan 41.250. Rugi penyesuaian kurs sebesar 43.125, kemudian di total menjadi 444.375. Ketemu laba bersihnya 1.193.125.000. Sehingga jurnal pengakuan laba atas laba yang diperoleh perusahaan anak dalam tahun tersebut adalah investasi saham Lion Corp sebesar 1.193.125 di debit dan laba perusahaan anak sebesar 1.193.125. Kemudian untuk jurnal penutupnya itu hasil penjualan sebesar 10.750.000 dan laba perusahaan anaknya sebesar 1.193.125. Next. Nah, di sini ada daftar lajur laporan keuangan yang dikonsolidasi dengan metode equity. Next. Next. Nah, kemudian dari metode harga perolehan maupun harga equity itu akan menghasilkan laporan keuangan atau laba rugi dan neraca yang sama. Laporan laba rugi yang dikonsolidasi itu bisa dilihat di dalam slide. Next. Dan di situ juga ada neraca konsolidasi. Next. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.